Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap hari aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 12 November 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Yap, intuition. Intuisi kamu semakin tajam ya, kamu akan bisa mendengarkan intuisimu dengan lebih jernih. Maka ketika kamu membutuhkan sebuah petunjuk ya di segala aspek kehidupan kamu, gunakan intuisimu, karena intuisi adalah petunjuk ya, atau guidance dari semesta yang menunjukkan ke arah kebenaran. Jadi kalau misalkan kamu ragu dengan pendapat orang lain, ada yang memberikan pendapat A, pendapat B, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya yang paling benar itu adalah intuisi kamu sendiri. Ya, boleh kita misalkan meminta saran atau pendapat kepada orang lain, tapi tetaplah ketika membuat keputusan itu berdasarkan intuisimu. Oke, pesan healingnya. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya. Oke, mirror. Who or what is triggering you? Jadi semesta memberikan pesan, mirror itu kan kaca ya. Coba berkacalah dan ingatlah hal-hal yang men-trigger kamu ya. Siapa dan apa ya. Coba kamu ingat-ingat lagi. Seseorang yang pernah membuatmu sakit hati, membuatmu patah hati, membuat kamu kecewa, nggak hanya dalam percintaan aja ya, dalam semua aspek kehidupan, atau sesuatu hal yang men-trigger kamu ya, sehingga membuat kamu jadi nggak happy, kamu sedih, kamu overthinking ya, kamu stres, kamu depresi, bahkan sesuatu yang telah menghancurkan kamu. Coba diingat lagi, dan apakah kalian ingin mengalami hal yang sama lagi? Tentu saja enggak kan. Nah, oleh karena itu ya kalian mesti hindari ya orang-orang yang pernah menyakiti kamu, menghancurkan kamu. Kalau nggak ingin merasakan kehancuran yang sama, kenapa harus dipertahankan gitu ya? Atau segala situasi, sebuah kondisi yang men-trigger kamu, yang pernah membuat kamu hancur. Nah, sesuatu hal itu mestinya dihindari ya, kalau kamu mau introspeksi ya, evaluasi, kalau kamu mau bahagia ya. Sama halnya sebuah hubungan, kamu udah disakiti berkali-kali oleh orang yang sama ya, tapi kamu pengen bahagia, kamu pengen happy. Bagaimana bisa kalau seseorang itu nggak bisa berubah ya? Satu kali kesempatan oke. Tapi kalau udah sering, berkali-kali ya, misal dia datang dan pergi, dia ghosting terus datang lagi, dia nggak pernah bisa kasih kamu komitmen, apalagi kalian pernah dimanfaatkan, baik itu keuangan, secara seksual, bahkan ketika dia berkali-kali mengkhianati kamu, itu kan men-trigger kamu ya, sehingga kamu hancur. Kenapa mesti bertahan dan kenapa mesti diulang dengan orang yang sama? Nah, itu kita perlu berkaca ya. Kemudian who or what is triggering you? What? Sebuah situasi. Misal nih, kamu berdealing dengan seseorang yang udah punya pasangan, sedangkan dia nggak pernah memberikan kamu kepastian dan membuat kamu
merasa selalu overthinking, masa depan nggak jelas, di PHP-in melulu. Nah, kenapa kamu harus berada di situasi yang sama? Atau ketika kamu melepaskan orang itu, kemudian kamu berdealing lagi dengan seseorang yang udah punya pasangan, dan kamu akan mendapatkan treatment yang sama, hubungan yang tidak ada kepastian. Nah, itu sebuah situasi ya, kenapa harus berdealing dengan situasi yang sama berkali-kali ya. Pesan ini juga menyampaikan ya, kalau kita pernah disakiti ya, kita pernah hancur oleh seseorang atau oleh sebuah situasi, nah otomatis kita juga harus berkaca, apakah kita harus melakukan kepada orang lain sedangkan kita pernah merasakan sakit yang sama ya. Misal nih ya, ini sebuah contoh aja, pasangan kita pernah berselingkuh ya, kemudian itu kan rasanya sakit ya, tapi kenapa kita harus membalas, atau kenapa kita kemudian harus menjadi orang ketiga dalam sebuah hubungan, padahal kita pernah merasakan sakitnya itu seperti apa. Nah itu suatu contoh aja ya, dan itu fakta dalam keseharian kita ya. Samanya ketika kita memanfaatkan seseorang ya, baik itu secara materi, intinya memanipulasi lah ya, atau secara apapun. Nah kalau kita pernah melakukan itu, kita coba berkaca, seandainya itu terjadi sama diri kita gitu loh. Jadi refleksikan dirimu ya, karena kamu pernah merasakan sakit yang sama, otomatis jangan melakukan itu kepada orang lain ya. Kita lanjut untuk pesan semestanya. Yep. Unbound, releasing soul patterns, contract and past life. Jadi lepaskan keterikatan kamu terhadap seseorang ya. Jadi kalau kita mempunyai attachment, ketergantungan ya, dan ketika seseorang itu meninggalkan kita, kita akan hancur ya. Maka dari itu cobalah untuk pelan-pelan melepaskan diri dari segala ketergantungan, addiction ya, terutama terhadap sesuatu hal, terhadap seseorang ya. Jadi belajar untuk mencintai diri sendiri, untuk mandiri, nggak bergantung dengan siapapun, baik secara materi, finansial, secara perasaan, secara perhatian ya. Jangan selalu mengemis untuk diperhatiin, menuntut untuk dibahagiakan ya. Lepaskan itu pattern-pattern lama atau cara-cara lama ya dalam kamu mengikat seseorang, karena kita nggak pernah tahu ya bahwa suatu hubungan itu belum tentu bisa bertahan ya. Jadi kalau misalkan kita nggak pingin hancur, mulailah lepaskan segala keterikatan atau ketergantungan kita terhadap orang lain ya. Oke, pesan yang kedua, dan next kita lanjut ya. Oke, soul family, call in your tribe, you don't have to do it alone. Jadi kamu akan terkoneksi dengan keluarga jiwamu ya. Jadi kamu nggak sendiri gitu. Kalian pasti pernah ya merasakan ketika ini bukan saudara, bukan sibling, saudara, bukan family gitu. Tapi ketika kamu bertemu dengan seseorang, itu entah teman kamu, sahabat kamu, atau ketika kalian dipertemukan di suatu tempat, atau bahkan di pertemuan secara online ya, karena kalau zaman sekarang itu kita udah nggak tabu gitu ya untuk berteman, awalnya melalui sosmed. Nah di situ kamu pasti pernah merasakan ya, ada di suatu waktu tertentu padahal baru kenal, tapi kok ngerasa ada ikatan batin gitu ya. Kamu kok ngerasa nyaman curhat sama dia ya,
berbagi cerita, bahkan menceritakan rahasia kamu. Nah, itu soul family. Ya, jadi panggil keluarga jiwamu. Jadi kayak kamu bisa afirmasi ya, pertemukan dengan saudara jiwaku. Jadi aku nggak merasa sendiri lagi ya. Karena kadang pernah ya kita merasakan kok berasa lebih nyaman atau dekat sama sahabat ya daripada sama keluarga sendiri. Nah, itu bisa jadi soul family kamu, keluarga jiwamu yang mungkin yang bisa saja ya di kehidupan sebelumnya ya. Kalau kamu percaya reinkarnasi, kamu dan dia dulunya saudara ya. Kemudian dipertemukan di kehidupan sekarang, mungkin sebagai teman, sahabat, partner kerja, antara atasan dan bawahan ya, atau bahkan mungkin sahabat dunia maya gitu. Tapi kamu ngerasa ada koneksi nyaman banget. Nah, itu soul family kamu. Oke, jadi hari ini kamu akan terkoneksi dengan soul family kamu. Jangan pernah merasa sendiri. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Yap, Four of Branches ya. Ada situasi di mana hari ini kamu berkumpul dengan saudara, keluarga, atau sahabat-sahabat kamu ya, di mana situasi itu membuat kamu bahagia, ada hubungan keluarga yang harmonis ya. Bahkan ini juga bisa tentang hubungan dengan pasanganmu yang akhirnya kalian bisa berbaikan lagi ya, bisa rukun lagi, bisa harmonis lagi. Kemudian ada beberapa dari kalian yang hari ini melakukan selebrasi atau sebuah perayaan ya. Mungkin kalian ada pencapaian target, ada yang merayakan ulang tahun, anniversary, atau ya mungkin sekedar kayak mengungkapkan rasa syukur ya dengan kalian undang teman-teman terdekat atau saudara atau keluarga gitu ya, untuk ya menikmati rezeki bersama gitu loh. Oke, so, kita lanjut untuk energi hari ini. Oke, Seven of Self ya. Hari ini mungkin kamu mempunyai banyak planning, banyak angan-angan ya, ada banyak pilihan-pilihan yang mesti kamu kerjakan atau kamu lakukan. Oke ya, kita semua memang harus punya angan-angan, punya mimpi ya. Kamu bisa untuk step by step wujudkan satu persatu. Oke. Dalam percintaan beberapa dari kalian akan dihadapkan pada pilihan-pilihan ya, karena di sini juga ada kartu Four of Branches ya, atau Four of Wands. Jadi ada beberapa orang yang mendekati kamu ya, dan di sini kamu akan dihadapkan ya. Kamu mesti memilih siapa nih, karena salah satunya dia menawarkan sebuah komitmen ya, atau bahkan memang berpikir untuk mencari pasangan hidup. Nah, bagaimana kamu menentukan pilihan nih ya, dari pesan healingnya? Intuition ya, dengarkan intuisimu. Kita pasti bisa, kita punya feel, kita punya intuisi ya, untuk bisa merasakan seseorang yang memang ada koneksi, orang ini baik atau enggak. Biasanya sesuatu hal yang kayak kita tuh berasa ringan ya, itulah pilihan terbaik. Tapi kalau kamu merasa mengenal seseorang ini kok berasa ada yang janggal, kok dia datang dan pergi, kok berasa ada yang ditutup-tutupin ya. Intinya ketika kamu merasa ada sesuatu yang nggak enak, sebenarnya itu adalah petunjuk dari semesta bahwa memang bukan dia. Itu ya. Oke, kita lanjut. Energi hari ini. Wow. The all encompassing ini will ya, sama seperti the world. Jadi ada beberapa dari kalian melakukan perjalanan jauh
ya, seperti kayak kamu keluar pulau atau keluar negeri, keluar kota tapi yang jauh ya. Nah, ini juga ada perkenalan atau komunikasi dengan seseorang yang jarak jauh ya. Bisa jadi kamu berkenalan lewat internet ya dengan seseorang, dan kalau dari energi 1 2 3 ini ya, dari Four of Wands, Seven of Cups ini ya, ini sama kayak Seven of Cups. Ya, dari salah satu yang kamu kenal, kamu ngerasa terkoneksi. Kamu ngerasa kayaknya kok klik ya sama dia ya, kok kayaknya ada chemistry ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk kalian yang dalam koneksi long distance relationship, aku rasa hari ini komunikasi kalian tuh bakalan intens ya, bakalan intens, nyaman gitu ya, enjoy ya. Atau bisa jadi jika ini tentang pekerjaan, beberapa dari kalian akan melakukan perjalanan bisnis atau yang berkaitan dengan pekerjaan, atau kamu akan dipertemukan dengan berdealing dengan klien atau customer yang kebetulan tuh jarak jauh gitu ya. Jadi mungkin kalian deal-dealan atau berkomunikasi via internet ya, seperti email, chat, atau apa namanya, call, telepon. Oke, so, kita lanjut untuk energi hari ini. Dan dari apa namanya, The World sama Four of Wands ini ada kesuksesan yang kalian raih, sehingga di sini ada perayaan. Jadi The World ini bisa juga tentang kesuksesan ya. Jadi kamu punya project, atau kamu lagi merintis bisnis ya, atau kamu lagi PDKT nih, bakal ada kesuksesan. Oke. So, kita lanjut. Wow, so far energinya semua positif ya. Semoga sampai akhir nih positif. Oke. Eagle, Guardian of Feathers. Ini sama seperti King of Swords ya. Jika ini energi kalian akan dengan tegas ya mengambil suatu sikap dalam menanggapi seseorang atau situasi. Jadi sekiranya kalian ini menganggap bahwa ini nggak benar nih, ini bukan sesuatu yang benar, kalian akan dengan tegas menolak atau menegur ya. Atau bahkan ketika ada yang mendekati kalian dengan niat-niat yang kurang baik ya, di sini kalian akan dengan tegas menjauh ya, atau langsung ngomong nolak gitu ya. Mau ini urusan pekerjaan, mau ini urusan percintaan ya, kalau misalkan itu nggak sesuai dengan prinsip kamu akan dengan tegas. Dan di sini kamu juga mencoba untuk disiplin, baik kepada orang lain ataupun kepada diri sendiri. Jadi kamu tuh kan pasti punya rule ya dalam keseharian kamu, mana yang boleh dan mana yang tidak. Misalkan nih, kamu membatasi untuk berkomunikasi tidak di waktu jam istirahat ya, dan kamu akan tegas menolak, maaf ya ini aku mau istirahat dulu gitu ya. Jadi nggak terus karena ngerasa nggak enak, segan atau gimana gitu ya, kamu akan bisa dengan tegas karena kamu menjaga energimu. Oke. Atau bisa jadi beberapa dari kalian berdealing dengan King of Swords ini ya, energi maskulin, energinya tegas ya, tegas banget, cenderung mungkin orang kalau nggak kenal kaku gitu ya, sulit untuk fleksibel atau dibelokkan gitu ya. Nah ini kalau misalkan energi klien atau customer ya, kamu mesti butuh effort ya untuk menaklukkan sampai deal. Oke. Atau bisa juga beberapa dari kalian akan mendapatkan warning gitu ya, tapi bukan apa ya istilahnya tuh, warning tuh kan ngingetin gitu ya. Ya bisa aja warning ini dari bos kamu, atau dari pasangan kamu, atau dari orang tua ya, mengingatkan untuk sesuatu hal yang positif. Oke. Energi hari ini Six of Swords. Beberapa dari kalian akan terkoneksi dengan orang lama
ya, atau orang dari masa lalu. Nah, orang dari masa lalu ini bisa terkoneksi dengan mantan atau seseorang yang udah lose kontak sama kamu, kawan lama ya, sahabat lama, mungkin kayak temen sekolah, temen kerja dulu ya, temen main dulu, terus hari ini ya tiba-tiba dia menghubungi kamu, atau bisa jadi secara nggak disangka-sangka gitu ya, kan ketemu di mana gitu ya, di jalan atau waktu di resto kamu makan, atau di cafe atau di mall. Kemudian energi Six of Swords ini juga bisa tentang rekonsiliasi ya, dimana untuk kalian yang berkonflik dengan seseorang nih ya, energinya kan berbaikan lagi, karena di sini pas pembukanya Four of Branches ya, sebuah keharmonisan, kerukunan, kebahagiaan. Nah, di sini Six of Swords tentang seseorang dari masa lalu, atau bisa juga ini saudara jauh kamu udah lama nggak ada kabar gitu ya, hari ini kasih kabar. Kemudian mungkin kamu berkonflik sama temen kamu, saudara, atau sama pasangan kamu nih, ya udahlah berbaikan lagi gitu ya. Oke, kita lanjut untuk love message-nya hari ini untuk pesan percintaan nih dari sudut pandang spiritual ya. Oke, embrace. Wow, ini cocok energi mantan dan pasangan yang lagi konflik nih. Through each other you find the missing pieces. Jadi antara kamu dengan seseorang ya, akhirnya terkoneksi atau bertemu dan satu sama lain berusaha untuk menyatukan ya serpihan-serpihan yang sempat hilang gitu. Ini aku rasa ini energi mantan atau orang dari masa lalu ya, atau pasangan yang kamu lagi konflik nih. Kalian mencoba ini ya, berpelukan lagi gitu ya, rekonsiliasi. Okay. Dan untuk angel message-nya atau pesan malaikat hari ini. Oke, no need to worry. Oh, aku rasa ini lagi banyak yang anxiety, overthinking, lagi galau tentang sesuatu hal ya. Apapun itu yang lagi kalian galauin ya, kalian pikir banget sampai nggak bisa tidur ya. Nah, angel memberikan petunjuk, nggak perlu untuk mengkhawatirkan apapun ya. Yang namanya masalah itu pasti datang beserta solusinya. Hanya masalah waktu yang terkadang manusianya aja yang nggak sabar gitu. Dan kalaupun kamu mau overthinking, mau dipikirin, terus itu nggak merubah apapun. Dan itu bukan outcome gitu ya, bukan sebuah jalan keluar. Jadi jangan khawatirkan apapun, semuanya akan baik-baik aja. Segala masalahmu akan mendapatkan solusi atau jalan keluar ya. Bahkan kamu yang terhimpit, mau itu dalam keuangan, di dalam pekerjaan, atau hubungan kamu dengan seseorang ya, jangan khawatir ya, semuanya akan baik-baik aja. Tentu saja dengan jalannya semesta dan yang terbaik ya menurut Tuhan buat kamu, bukan menurut kita ya, tapi menurut Tuhan apa yang terbaik ya. Terkadang kita merasa ini bukan ini yang aku ingin, tapi kalau Tuhan berkata ini yang terbaik ya, kita terkadang menyadarinya nggak saat ini, tapi nanti ketika sudah lewat waktu, sudah berlalu, baru kita sadari, oh ternyata ini hikmahnya, oh ternyata ini kebahagiaan yang dimaksud ya. Oke, untuk afirmasi hari ini. Yap, change is good. Berubah itu baik. I am strong enough to give up bad habits. Change is for good and I have this. Aku cukup kuat ya untuk menyerahkan atau meninggalkan segala kebiasaan buruk, menggantinya dengan sesuatu yang baik. Dan aku bisa, aku mampu. Afirmasikan itu. Oke, ini pesan untuk hari ini. Aku harap ini bisa bermanfaat dan bisa resonate.
Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.